Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala? Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Semoga kita senantiasa mendapat bimbingan Allah menuju jalan yang lurus dan kehidupan yang penuh berkah. Amin, amin. Ya Robbal Alamin. Kehidupan sehari-hari seringkali dilihat sebagai bagian dari tanda-tanda yang menggambarkan kehendak Allah. Salah satu aspek yang menarik perhatian adalah hubungan antara hewan-hewan yang masuk ke dalam rumah dan nasib atau keberuntungan yang mungkin akan datang. Dalam video ini, kita akan menjelajahi 10 hewan yang dipercayai dalam Islam membawa berita baik atau buruk. Ketika mereka muncul dalam rumah, masing-masing dari mereka membawa pesan yang unik tentang keberuntungan dan perjalanan spiritual dalam pandangan Islam. Kucing adalah salah satu tanda keberuntungan jika masuk rumah menurut Islam dan memiliki kedudukan yang istimewa dalam agama ini. Dasar ajaran ini dapat ditemukan dalam hadis yang berasal dari Abu Hurairah. Dalam hadis tersebut, Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Nabi Muhammad pernah mengisahkan tentang seorang wanita yang masuk neraka karena mengurung seekor kucing dan tidak memberinya makan. Ini menjadi pelajaran bagi umat Islam untuk memperlakukan kucing dengan baik dan penuh kasih sayang. Tanda keberuntungan yang dihubungkan dengan kucing dalam Islam adalah ketika kucing liar masuk ke dalam rumah dan menatap Anda. Waktu ini dipercayai sebagai pertanda bahwa dalam waktu dekat akan datang rezeki. Saat kucing tersebut menatap Anda, sebenarnya ia sedang melihat malaikat yang menaungi Anda. Memberi makan kepada kucing adalah tindakan mulia yang bisa membawa berkah. Rasulullah juga pernah menyatakan bahwa memberi makan kepada hewan adalah perbuatan yang mendatangkan pahala. Oleh karena itu, jika Anda mendapati kucing masuk ke dalam rumah, berilah mereka makanan dengan ikhlas dan kasih sayang. Dengan demikian, Anda tidak hanya memenuhi hak mereka sebagai makhluk ciptaan Allah, tetapi juga mengharapkan berkah darinya. Kodok atau katak memiliki konteks tanda keberuntungan dalam sejarah Islam yang kaya. Dalam konteks ini, tanda keunggulan rumah mencuat sejak zaman Nabi Ibrahim dan peristiwa pembakaran. Ketika Nabi Ibrahim dibakar oleh Raja Namrud, ada seekor kodok atau katak yang hendak membantu dengan menyemburkan ludah ke arah bara api. Meskipun kodok tersebut tidak mampu memadamkan api, tindakan kecilnya itu merupakan bentuk aksi untuk menyelamatkan Nabi Ibrahim. Ini adalah salah satu momen di mana kodok memperoleh penghormatan dalam Islam, sehingga hewan ini dihargai dan dilarang untuk dibunuh. Kehadiran kodok dalam rumah dalam tradisi Islam diinterpretasikan sebagai tanda keberuntungan. Kodok adalah hewan yang dihargai karena tindakan baiknya. Meskipun terkesan sederhana, ketika sebuah kodok masuk ke dalam rumah Anda, ini dapat dianggap sebagai pertanda generasi atau permulaan baru dalam kehidupan Anda. Jangkrik adalah hewan lain yang memiliki makna khusus dalam Islam dan dapat dihubungkan dengan tanda keberuntungan jika masuk ke dalam rumah. Meskipun tidak ada referensi langsung dalam Al-Quran atau hadis yang mengaitkan jangkrik dengan keberuntungan, namun dalam pemahaman Sufi,
jangkrik bisa dianggap sebagai hewan yang menyerupai belalang. Seperti yang kita ketahui, belalang memiliki makna dalam Al-Quran sebagai perumpamaan kondisi pada hari kebangkitan. Sehingga kitab Hayat Al-Hayawan Al-Kubro menjelaskan bahwa jangkrik adalah hewan yang menyerupai belalang disebut dengan Surorul Laili, dan bukanlah binatang yang boleh dibunuh dalam Islam. Kehadiran jangkrik dalam rumah merupakan pertanda kehadiran tamu dalam Islam. Tamu dianggap sebagai pembawa berkah dan penghindar bala. Rasulullah pernah bersabda, "Setiap kali tamu keluar dari rumahmu, maka keluar pula segala bala bahaya dan segala binatang yang membahayakan dari rumahmu." Dengan demikian, tamu yang datang ke rumah kita dianggap sebagai tanda keberuntungan dan berkah. Ketika seekor jangkrik masuk ke dalam rumah, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai tanda kedatangan kawan lama atau sahabat yang datang untuk bersilaturahmi. Dalam Islam, silaturahmi sangat dianjurkan dan dianggap sebagai tindakan yang membawa keberkahan. Kedatangan tamu dapat membawa rezeki dan juga menghapus dosa-dosa penghuni rumah sesuai dengan hadis yang disebutkan. Kelelawar adalah hewan yang memiliki makna tersendiri dalam Islam. Meskipun tidak ada dalil khusus dalam Islam, dari sudut pandang Sufi, kelelawar bisa dilihat sebagai simbol dari pencarian ke dalam diri dan intuisi spiritual. Kehadiran kelelawar dalam rumah dalam tradisi Islam dapat diinterpretasikan sebagai pengingat untuk lebih mendalami intuisi dan kebijaksanaan batin. Ketika kelelawar masuk ke dalam rumah Anda dan berputar searah jarum jam, ini dapat dianggap sebagai pertanda baik. Ini mungkin merupakan pesan bahwa Anda akan menerima berita baik atau bahkan mendapatkan peningkatan keuangan yang akan menambah ketebalan isi dompet Anda. Namun, perlu diingat jika kelelawar masuk dalam jumlah besar dan berperilaku aneh di dalam rumah, ini dapat dianggap sebagai pertanda buruk. Dalam hal ini, ada kemungkinan bahwa sesuatu yang tidak diinginkan atau masalah akan muncul dalam hidup Anda. Kupu-kupu adalah hewan lain yang mencerminkan makna mendalam dalam Islam. Meskipun tidak ada dalil spesifik yang mengaitkannya dengan tanda keberuntungan, namun dalam simbolisme Sufi, kupu-kupu sering dianggap sebagai representasi jiwa dan transformasinya. Proses metamorfosis dari kepompong menjadi kupu-kupu dianggap sebagai metafora perjalanan spiritual manusia dari keadaan rendah menuju kesadaran spiritual yang lebih tinggi. Dalam Islam, perjalanan spiritual dan pertumbuhan pribadi sangat dihargai. Ketika sebuah kupu-kupu masuk ke dalam rumah Anda, hal ini dapat diinterpretasikan sebagai transformasi atau pertumbuhan spiritual yang akan menghampiri penghuninya. Kupu-kupu juga sering dianggap sebagai simbol keindahan dan kebaikan yang dapat membawa pesan positif kepada yang melihatnya. Namun, ada nuansa tambahan dalam tafsiran kupu-kupu yang masuk ke dalam rumah tergantung pada waktu dan warnanya. Jika kupu-kupu tersebut masuk pada siang hari, ini bisa dianggap sebagai pertanda baik. Mungkin ada seseorang yang datang membawa kabar baik atau membawa rezeki untuk Anda. Sebaliknya, jika kupu-kupu masuk pada malam hari dan berwarna hitam, ini dapat dianggap sebagai pertanda yang kurang baik, dan mungkin ada masalah atau tantangan yang akan dihadapi. Burung adalah salah satu makhluk Allah yang sering disebut dalam berbagai konteks dalam Islam. Salah satu referensi tentang burung dalam Al-Quran adalah kisah Hudud dalam surah An-Naml,
di mana burung ini membawa berita kepada Nabi Sulaiman tentang negeri Seba. Ini memperlihatkan bahwa bahkan makhluk yang dianggap kecil pun memiliki peran dalam skema keagamaan dan bisa membawa pesan dari Allah. Konteks tanda keberuntungan jika masuk rumah juga diperhitungkan dalam tradisi Islam. Ketika rumah Anda dimasuki burung gereja atau perkutut pada siang hari, sering dianggap sebagai tanda bahwa dalam waktu dekat akan datang rezeki yang melimpah. Ini mungkin karena burung dianggap sebagai pembawa berita baik dalam Islam, seperti yang terjadi dalam kisah Hudud yang membawa berita kepada Nabi Sulaiman. Namun, perlu diingat bahwa tafsiran tentang tanda keberuntungan ini mungkin berbeda-beda di berbagai budaya dan tradisi Islam. Lalat adalah makhluk kecil yang sering dianggap remeh. Namun, dalam Islam, bahkan lalat memiliki makna penting yang dapat dihubungkan dengan ansep perpama yang mengingatkan manusanan raja. Ayat ini mengingatkan manusia akan keterbatasan kekuasaan manusia dan betapa Allah adalah satu-satunya yang memiliki kontrol mutlak atas segala hal, bahkan makhluk sekecil lalat sekalipun. Ketika lalat putih masuk ke dalam rumah dalam tradisi Islam, dipercayai akan ada perubahan yang signifikan dalam kehidupan. Hal ini dapat diartikan sebagai tanda keberuntungan atau tanda dari Allah yang mengingatkan manusia akan kekuasaannya yang maha besar. Namun, penting untuk tetap menjaga kebersihan rumah Anda, karena lalat juga seringkali dikaitkan dengan kondisi yang tidak higienis. Terakhir adalah lebah dan tawon, hewan-hewan yang memiliki makna khusus dalam Islam dan terkait dengan tanda keberuntungan jika masuk rumah. Dalam Al-Quran, Allah bahkan memberikan nama surat yang disebut An-Nahl, yang berarti lebah, menunjukkan pentingnya lebah dalam agama Islam. Madu yang dihasilkan oleh lebah adalah bukti dari anugerahnya kepada manusia. Madu memiliki banyak manfaat kesehatan dan nutrisi, dan Allah menciptakan lebah dengan cara yang ajaib sehingga mereka dapat menghasilkan madu yang bermanfaat. Begitu pula tawon, meskipun mereka menghasilkan madu seperti lebah, mereka memiliki peran penting dalam ekosistem dengan memburu hama serangga yang dapat merusak tanaman. Kehadiran lebah atau tawon dalam rumah dianggap sebagai tanda keberuntungan dan berkah Allah. Kehadiran mereka juga dapat dianggap sebagai pengingat untuk menghargai alam dan mencintai makhluk-makhluk Allah. Dalam Islam, kita diajarkan untuk menghormati alam dan makhluk-makhluknya karena mereka semua adalah ciptaan Allah. Semoga penjelasan ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik tentang tanda-tanda keberuntungan yang terkait dengan hewan-hewan yang masuk ke dalam rumah dalam tradisi Islam. Wallahu alam, semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.